Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Nova Juda Perwira. Aku berasal dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil di Universitas Indonesia. Nah, tapi sebelumnya aku mau minta maaf nih kalau angle kameranya agak kurang bagus. Tapi nanti kalian perhatiin layar aja ya, jangan perhatiin muka aku malu. Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas nih materi tentang dari mata kuliah Fisika Mekanika. Nah, di soal pertama ini kalian teman-teman udah bisa melihat nih kita bakal membahas materi mengenai rotasi, dinamika rotasi. Pertama-tama langsung aja kita bahas ya. Nih pertama-tama tuh kita harus kita nggak usah baca soalnya secara keseluruhan, itu akan buang-buang waktu. Kita langsung perhatiin hal-hal yang penting aja. Contohnya adalah ini, 1000 joule. Kita tahu bahwa energi kinetik pada flywheel itu sebesar 1000 joule. Berarti yang ini ya, yang biru ini. Terus pada saat mobil dipacu dengan kecepatan roda 30 km per jam. Berarti kita tahu nih kecepatan rodanya ini V-nya itu 30 meter 30 km per jam, sorry. Sedangkan terus kita juga tahu nih, jari-jari roda itu R itu 20, jari-jari PR atau puli rodanya yang merah ini di 10, sedangkan jari-jari puli flywheel yang kecil paling kecil ini cuma 5 cm. Pertama-tama tuh kita gambarin free body diagramnya dulu. Cuman sebenarnya ini soalnya ini nggak gitu perlu sih karena simple. Cuma begini doang soalnya. Jadi aku nggak usah gambarin lagi soal yang ini. Tapi yang kita perlu tulis itu adalah variable-variable yang ada nih untuk mempermudah kita nanti penulisannya. Pertama kita tahu nih, katanya energi kinetik EK dari flywheelnya itu 1000 joule. Terus kita juga tahu nih bahwa V rodanya, VRO itu 30 km per jam, cuman kita biasa itu pakai satuan SI. Jadi kita pakainya itu dalam meter per second aja ya. Kita teman-teman tinggal convert. Berarti nanti tinggal 30 dikali 1000 meter dibagi 3600. Ntar kalau teman-teman hitung, dapat hasilnya itu adalah 25 per 3. 25 per 3 meter per second. Terus teman-teman juga jangan lupa nih, harus tulisin satuan-satuannya. Kenapa? Karena percaya sama aku, satuan itu penting banget. Beda satuan, hasil kalian bisa beda, beda semua. Terus juga ada nih, jari-jari roda. Aku namain RO, RRO ya. Itu tuh 20 cm, jadi meter 0,2 meter. Terus juga ada R pulinya. Aku tulis di sini RP1 ya, karena kan pulinya di 2. RP1 tuh yang merah ini. RP1 itu katanya 10 cm, berarti 0,1 meter. Dan juga ada RP2 itu yang kecil. Itu katanya 5 cm, berarti 0,05 meter. Oke, nah kita mau nyari nih, berapakah inersia rotasi pada flywheel F? Nah, pertama-tama kita, kalau aku biasa ngerjain tuh dari, ditanya dulu, inersia rotasi. Berarti kan kita harus cari tahu dulu nih, rumus inersia rotasi itu apa. Kita tahu nih bahwa rumus EK sama dengan setengah I kali omega kuadrat. Nah, I ini yang kita mau cari. I si flywheel ya, karena I nya itu beda-beda, aku namain IF. Ini omega juga omega F, sama EK itu EKF. Ini semua punya flywheel berarti ya. Kita tahu nih, EKF itu 1000 dari soal kan, kita tulis nih. Sama dengan setengah dikali, ini yang kita mau cari, dikali omega F kuadrat. Kalau aku rapihin, nanti dapatnya adalah, IF sama dengan 2000 dibagi omega kuadrat F. Oke, kita mau nyari IF ini kan. Nah, kita perlu nih data omega, omega omega F kuadrat ya, bukan omega kuadrat F. Sedikit salah. Nah, kita perlu nih data omega F kuadrat ini nih. Dapatnya dari mana? Tentunya dapat dari soal-soal selanjutnya. Ini bakal aku hapus dulu karena agak makan tempat. Tapi yang penting kita tahu nih, inti dari kita kerjain ini adalah mau nyari IF. Untuk mencari IF kita perlu omega F. Nah, untuk mencari omega F kita perlu apa aja nih? Nah, ini yang bakal kita bahas. Jadi kita udah meng-approach dia dari pertanyaan, sekarang kita approach dia dari yang kita ketahui data-datanya. Pertama dari VRO. V itu kita tahu nih rumusnya. Rumus V itu apa? Ya benar banget, rumus V itu adalah R dikali omega. Jari-jari dikali omega. Kecepatan sama dengan jari-jari dikali kecepatan sudut. Nah, karena kita tahu itu adalah VRO, kita juga namain nih VRO karena kita di sini tuh mainnya jari-jari tuh banyak. Ini roda punya jari-jari, P1 punya jari-jari, P2 punya jari-jari. Jadi kita harus namain variabelnya biar nggak pusing. Aku namain ini VRO, RRO, dan juga WRO. Oke, VRO-nya 25 per 3 sama dengan VRO. VRO itu kita tahu juga nih,
RRO 0,2 meter dikali omega RO. Dari sini dapat dong omega RO sama dengan 25/3 dibagi 0,2 atau dikali 5 kan, sama aja, berarti nanti 125/3. Oke. Nah, sekarang kita tahu nih kecepatan sudut si roda itu 125/3 radian per second. Sekali lagi jangan lupa tulisin satuan-satuannya. Nah, terus sekarang kita tahu nih, karena kalau teman-teman perhatiin roda dengan puli satu itu dia menempelkan, cincin mereka saling menempel. Dari sini kita tahu bahwa kalau mereka menempel, artinya kecepatan sudut mereka itu sama. Kalau si roda muter, kalau misalnya roda itu muter 1000 radian per second, si pulinya otomatis juga bakal keputar 1000 radian per second. Kecepatan sudut mereka itu sama. Jadi kita tinggal samain aja. Berarti karena kita tahu WRO, omega RO itu 125, otomatis nanti omega si P1 juga sama, 125/3 radian per second. Oke. Nah, terus kita sekarang mau nyari nih si omega dari kita tahu tadi bahwa omega RO itu sama dengan omega P1 kan. Kita mau nyari omega si flywheel nih. Otomatis nanti kita juga tahu nih bahwa omega flywheel tuh bakal sama dengan omega si pulih kecil atau si P2. Nah, untuk nyari P2 kita perlu pakai omega P1 ini nih. Caranya gimana? Gini. Kita lihat bahwa P1 dengan P2 tuh disambungkan dengan semacam tali atau rantai. Nah, dari sini tuh kita tahu bahwa kecepatan mereka nanti akan sama. Berarti kita bisa tulis sebagai omega P1 dikali dengan R1 sama dengan omega P2 dikali dengan R2 atau RP2 lah, biar variabel tetap sama. Bentar ya, P1 ini P2. Nah, omega P1 kita tahu nih 125/3. Jari-jari P1 nya, si puli satunya kita juga tahu 0,1. Sama dengan omega P2 kita mau nyari nih, berarti kita tetap tulis dia sebagai omega P2 dikali dengan RP2, jari-jari si puli 2 nya, which is 0,05. Dapat dong, tinggal kalian hitung. Omega P2 nanti dapat adalah 250/3. Oke ya, kita dapat nih data bahwa omega atau kecepatan sudut si puli 2, si puli kecil itu 250/3 radian per second. Rad per second. Oke. Aku bakal bersihin semuanya dulu. Yang penting kita sekarang udah tahu nih, omega P2 itu 250/3 rad per second. Tadi seperti yang udah kita bahas di sebelumnya, omega P2 itu bakal sama dengan omega si flywheel. Kenapa? Karena sekali lagi mereka tuh cincin yang nempel. Berarti kita bisa tulis nih bahwa omega flywheel itu sama dengan 250 juga. 250/3 radian per second. Wah, dapat nih omega F ya kan. Tadi kan kita mau nyari nih IF sama dengan 2000 dibagi omega F kuadrat. Omega F kita dapat nih 250/3. Berarti nanti 2000 dibagi 250/3 kuadrat. Teman-teman tinggal hitung, nanti dapatnya adalah 0,288 kilogram meter kuadrat. Kilogram meter kuadrat aja. Kita dapat bahwa IF-nya atau inersia rotasi pada si flywheel itu adalah 0,288. Jadi kalau untuk recap singkat tuh, pertama-tama kalau aku ngerjain tuh, pertama kita cari dulu data apa yang kita perlukan untuk mendapatkan jawaban dari soal yang diminta. Tadi untuk mencari IF, kita perlukan angka bla 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 dibagi dengan omega F. Nah, untuk mencari omega F ini kita baru balik ke soal dari awal. Kita lihat dari rodanya dulu, ada kecepatan kita jadiin dari kecepatan translasinya kita jadiin dia jadi kecepatan rotasi. Terus kita pakai kesamaan cincin, jadi omega rotasi roda sama dengan omega rotasi puli 1. Terus kita pakai kesebandingan omega rotasi si puli 1 terus sama puli 2 tuh nanti dia bakal sebandingin dengan jari-jarinya. Terus nanti udah dapat omega rotasi di puli 2, kita samain lagi dengan omega rotasi di flywheel. Hence dapat omega F. Hence dapat IF. Gitu teman-teman cara ngerjain soal ini. Sebenarnya ini soal itu nggak gitu rumit. Yang penting kita jangan terlalu bingung aja dengan kayak keribetan soal ini. Kita kerjain satu-satu dari belakang. Kalau aku biasa kerjain gitu. Oke, ini aku ada latihan soal buat teman-teman kerjain juga. Ini soalnya konsepnya mirip.
karena ini juga main dengan momen inersia katrol dan rotasi dan dinamika rotasi. Jadi teman-teman kerjain ya buat latihan. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini. Maaf kalau aku tulisannya jelek atau ada salah kata. Semoga ini video akan membantu dan bisa membuat nilai UTS ataupun UAS kalian jadi lebih bagus. Aku juga mau kasih tahu nih bahwa kalau teman-teman misalnya masih bingung nih, aduh, cara ngerjain soal ini gimana nih? Aku soalnya udah paham, tapi aku ada soal lain nih yang aku bingung, atau aku dan teman-teman aku bingung. Tenang aja teman-teman, nggak usah panik. Teman-teman bisa langsung uh, daftar ke kelas di Korn. Karena kelas di Korn itu banyak banget pengajar-pengajar keren-keren semua, dan harganya juga terjangkau. Kalau teman-teman mau lebih murah, ajak teman-teman kalian. Sekali satu kelas tuh boleh rame-rame soalnya. Jadi nanti bayarannya bakal lebih murah dan banyak banget. Aku sendiri juga ada ngajar kalkulus 1, kalkulus 2, juga ada ngajar statika bagi yang teknik sipil. Jadi kalau teman-teman mau daftar, langsung daftar ya. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Nova Juda Prawira. Aku berasal dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil di Universitas Indonesia. Sebelum aku mau mulai ngebahas soal, aku mau minta maaf dulu kalau misalnya angle kameranya agak jelek ya, karena kameraku arahnya dari bawah. Jadi nanti mungkin agak yang kelihatan cuma kayak daguku doang. Tapi teman-teman ya perhatiin layarnya ya, jangan perhatiin muka aku. Oke, jadi hari ini itu kita mau ngebahas soal fisika mekanika. Tepatnya nih materi mengenai hukum kekeralan energi mekanik. Nah, di soalnya itu kita langsung ngebahas soal ya. Pertama-tama teman-teman nggak usah baca semua soalnya, cukup menote hal-hal yang penting aja. Pertama nih, bola pejal. Secara mulus berarti nggak ada gaya gesek, menaiki tanjakan sudutnya 15 derajat, sejauh 1,5 meter. Terus setelah 1,5 meter dia berhenti, cari V awal dia. Oke. Pertama-tama mungkin, waduh ini soalnya kayaknya ribet banget, bingung gimana cara ngerjainnya. Tenang, jangan panik. Kita bisa menggambar FBD-nya dulu. FBD itu Free Body Diagram. Ini menurut aku penting banget untuk membantu kita memahami cerita soal ini apa sih. Di pertama nih, ada bola nih, bulat, bola pejal, penuh semua dia. Glinding, cukup, 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 sejauh dengan kecepatan V yang kita mau cari. Naik rem, glinding, cukup, 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 cukup. Wah, berhenti di sini nih. Dia berhenti setelah menggelinding sejauh 1,5 meter. Remnya itu 15 derajat. Ini berarti nanti dia bakal naik sejauh setinggi H. Oke, kita mau nyari V awalnya dulu. Oke, aku nggak bakal langsung masukin angka-angkanya dulu. Aku bakal nurunin rumus dulu. Sebenarnya ini kalau teman-teman cari di internet ada rumusnya, tapi aku nggak saranin teman-teman buat hafalin karena bakal lebih berguna dan bakal lebih bagus, lebih gampang juga kalau teman-teman paham asal muasal rumusnya, dan turunnya juga nggak lama kok. Kita pakai hukum kekekalan energi mekanik, dan aku rasa juga kalau di ujian teman-teman harus turun rumus ini sih. Kalau nggak, teman-teman nggak bakal dianggap nilainya full. Oke. Hukum kekekalan energi mekanik, EM sama dengan berarti eka rotasi, eka ro tambah eka translasi, eka TR sama dengan EP, energi potensial. Oke, eka rotasi itu apa? Setengah I omega kuadrat tambah eka translasi setengah M V kuadrat sama dengan energi potensial EP MGH. Ini rumus yang dari SMA juga udah ada ya. Oke, terus kita lihat nih I, inersianya. Inersianya ini beda-beda nih setiap benda. Kalau bendanya bulat, bendanya silinder, bendanya kotak. Kalau bulatnya itu bulat pejal atau full atau cuma bulat kosong tengah-tengah, itu beda-beda. Tapi karena kita tahu nih bola pejal, kita udah tahu hafalan bahwa uh, inersia bola pejal itu 2 per 5 m r kuadrat. Nah, tadi kan aku bilang sebenarnya kita jangan hafalin. Cuman kalau teman-teman mau cari tahu asal muasal 2 per 5 m r kuadrat itu, kayaknya teman-teman belum belajar. Ini kita nanti belajar di semester-semester kedepannya. Ini pakai integral ribet lah. Dan uh, dosen-dosen juga bakal memaklumi bahwa kita langsung pakai hafalan. Kita tulis saja ya. I-nya tadi kan 2 per 5 M R kuadrat, massa kali jari-jari kuadrat, dikali W atau omega. Omega itu kan kita tahu nih, V sama dengan R kali omega. Omega sama dengan V per R. Omega kuadrat berarti V kuadrat per R kuadrat. Gitu ya. Aku hapus. Lalu aku pindahin ke sini.
V kuadrat per R kuadrat. Oke, tambah setengah M V kuadrat sama dengan MGH. Agak mepet, sorry, tapi nggak apa-apa. Oke, pertama-tama kita coret hal-hal yang nggak penting. Maksudnya nggak penting apa? Masa. Karena di semua sisi dia ada masa. Kita boleh coret. Artinya, kecepatan nanti itu nggak bakal berpengaruh pada masa bendanya. Mau 1 gram, mau 10 kilogram, mau 1 ton, itu nggak ngefek. Kedua, kita sederhana ini. Ada R kuadrat, ada per R kuadrat. Boleh kita coret dong. Mereka saling mendianakan. Artinya juga kita tahu bahwa jari-jari bolanya itu nggak penting. Mau jari-jarinya 1 cm, mau 10 cm, nggak ngefek. Ini aku rapihkan sedikit. V kuadratnya biar lebih jelas. Ini ada setengah dikali 2/5. Hasilnya adalah ya 1/5 ya. Aku rapihkan aja. Oke. 1/5 V kuadrat tambah setengah V kuadrat. Itu nanti hasilnya 7/10 V kuadrat. Sama dengan GH. Kita mau nyari apa nih? Kita mau nyari V kuadratnya kan. Kita mau nyari V. Berarti kita jadikan V-nya itu sendiri. Jadikan dia jomblo. GH dikali 10/7. Karena kita mau nyari V-nya doang, bukan V kuadrat. Kita tinggal akalin. Sama dengan ini. Kita tahu bahwa V-nya itu adalah akar GH 10/7 atau akar 10 GH per 7. Nah, ini tuh sebenarnya rumus hafalan. Mau di cerita manapun, selama itu bola pejal, itu rumusnya begini pasti. Cuman tadi sekali lagi, teman-teman jangan langsung masukin rumus ini nih. Nilainya nggak bakal full. Dosen-dosen tuh pasti mengharapkan kita tuh menerangkan rumusnya. Oke, jadi sekarang kita punya, untuk mencari V, kita punya 2 unknown variable yang harus kita cari. G dan juga H. Nah, yang jadi problem adalah G itu kan tetapan gravitasi ya. Mau dimanapun sama 9,81. Jadi kita sebenarnya G itu kita udah dapat nih. Yang perlu kita cari itu tinggal H. Ketinggiannya. Nah, buat nyari H itu gimana? Aduh, gimana nih? Tenang, jangan panik. Kita bisa menggunakan segitiga. Kita tahu bidang miringnya itu 1,5 meter. Sudutnya itu 15 derajat. Kita mau nyari H. Right? H yang ini nih. Nah, untuk nyarinya gimana? Nah, kita kan tahu nih, teman-teman udah belajar dari SMA bahwa sin sama dengan depan per miring atau the ring. Aku bisa nulis gini, sin the ring. Sin 15, berarti sin 15 ini sin 15 sama dengan depannya itu H yang kita mau nyari per miring 1,5. Sin 15 aku, kalau teman-teman masukin kalkulator, sin 15 itu bernilai kurang lebih 0,2588 sama dengan H per 1,5. Tinggal ke teman-teman pindah ruaskan dikali berarti ya. Nanti teman-teman akan dapat H sama dengan 0,2588 dikali 1,5 kan. Nanti dapatnya itu adalah 0,3882 meter. Ini agak sedikit berantakan, sorry. Aku geser dikit. Meter. H. Tada, teman-teman udah dapat nilai H-nya 0,3882. Teman-teman tinggal input ke dalam persamaan ini nih. Persamaan yang aku kalau bukan buka sih, aku masukkan angka-angkanya. Tekan G itu 9,81 kan, dikali dengan 0,3882 dikali dengan tadi 10 sama dengan, ayo teman-teman, berapa? Sebentar. Oke, ini tadi teman-teman akan dapat kurang lebih 2,33, aduh jelek banget tiganya, nggak apa-apa, 332 meter per second. Ini kecepatan awal ya. Tada, dapat nilainya segini. Jadi aku mau recap secara kasar. Pertama-tama tuh aku ganti pennya biar lebih jelas. Pertama-tama tuh teman-teman baca soal dulu, pastikan angka-angka yang penting dan soal informasi-informasi penting dari soal. Ada bola pejal, ada sudut tanjakan secara mulus dan sejauh 1,5 meter. Terus kedua, teman-teman juga bisa dapat semacam info nih. Pakai hukum kekalahan energi mekanik, ini soalnya baik banget kita dikasih tahu pakai cara ini. Otomatis teman-teman pasti pakai rumus yang ini. Karena terus ya teman-teman tinggal sederhanain dulu aja rumusnya sampai nanti sesederhana ini yang aku biruin. Terus teman-teman tergantung nih, karena teman-teman mau nyari V, ya udah teman-teman jadiin V-nya itu sendiri. Ngebuat V sama dengan bla 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 gitu loh.
Kalau teman-teman misalnya disuruh cari H, diketahui V-nya, ya udah nanti teman-teman buat H sama dengan bla 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 gitu. Udah teman-teman udah dapat persamaan V-nya, teman-teman tinggal cari variabel apa yang kurang, kurang untuk mendapatkan nilai V ini. Oh tadi G itu udah tetapan, udah dapat. H, oh no, H. Yang harus kita cari sekarang itu adalah H. Nyari H pakai trigonometri, sin kostan. Kita tahu sudutnya, kita tahu kemiringannya berapa, ya udah berarti kita bisa dapat nilai H-nya. Tinggal di input lalu masukin dan teman-teman akan mendapatkan nilai yang bagus. Gitu teman-teman, kurang lebih cara ngerjain soal yang ini. Nah, aku juga mau kasih tahu nih ada soal latihan buat teman-teman. Eh, ini pada bidang miring dengan sudut kemiringan theta, berapakah percepatan linear bola tersebut jika diketahui percepatan gravitasi G. Jadi teman-teman ini emang gak ada angka sama sekali. Teman-teman kerjain ini dalam semua bentuk variabel. Ini caranya disclaimer mirip dengan yang mirip dengan tadi nih, mirip banget. Ya buat latihan. Oke, makasih teman-teman udah mau nonton video ini. Semoga bisa membantu, semoga nilai UAS dan UTS kalian bisa makin bagus dan semakin paham. Tapi misalnya kalau teman-teman masih bingung nih, aduh, aku soal ini udah paham, tapi soal yang lain nih aku kurang paham. Tenang, jangan panik. Teman-teman bisa langsung memesan kelas di Korn. Karena di situ ada banyak banget kelas-kelasnya, ada kalkulus, ada aljabar linear, ada fisika mekanika, ada statika dan berbagai macam lainnya. Teman-teman tinggal pilih pengajar yang menurut kalian cocok, dan sebenarnya pengajar semua masalah keren-keren. Jadi teman-teman bingung nanti milihnya yang mana nih. Jadi ya, kalau teman-teman bingung, langsung pesan kelas di Korn. Kalau takut mahal, teman-teman bisa ajak teman-teman kalian juga kelasnya bareng, jadi tinggal patungan lebih murah pastinya. Tapi teman-teman tetap bakal mendapatkan les yang dalam tanda kutip privat. Aku sendiri juga ada buka kelas kalkulus, ada juga buka kelas statika bagi yang teknik sipil. Jadi kalau teman-teman mau daftar, langsung aja pesan ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa. Oke, halo semuanya. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Nova Juda Perwira. Aku dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil di Universitas Indonesia. Nah, sebelumnya aku juga mau minta maaf dulu kalau angle kameranya agak jelek, agak aneh dari bawah gini. Karena emang posisi kameranya begini, jadi ya maklumin. Tapi teman-teman juga jangan perhatiin akunya, perhatiin layarnya dong ya. Oke, hari ini aku mau lanjut ngebahas soal fisika mekanika nih. Ini soal nomor 3. Kalau teman-teman mau belajar juga soal nomor 1, nomor 2-nya, nonton aja yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, soal ini kita mau ngebahas mengenai momentum nih. Ada seorang anak, langsung aja kita bahas ya. Ada seorang anak masanya 48 kg, pakai skateboard masanya 2 kg, kecepatan 1 meter. Hitung kecepatan skateboard ketika anak tuh melompat ke belakang, melompat ke depan, dan melompat tegak lurus ke samping 0,5 meter. Ini 0,5 meter per second ya seharusnya. Soalnya typo sedikit tapi nggak apa-apa. Oke, kita langsung kerjain soalnya dulu. Soal nomor A. Nah, pertama-tama tuh aku selalu men-encourage teman-teman untuk menggambar namanya free body diagram atau FBD. Aku yakin teman-teman juga tahu, dan FBD itu penting banget. Mungkin teman-teman kadang merasa FBD kayaknya nggak gitu penting, tapi percaya sama aku, FBD itu penting banget, akan sangat membantu kita. Gambar kasar aja, ada anak nih, kurus, naik skateboard ke arah kanan kan, aku anggap dia ke arah kanan 1 meter per second. Terus dia lompat nih, ciut ke belakang 0,5 meter per second. Berapa kecepatan skateboardnya sekarang? Nah, ini kita pakai rumus momentum nih, mv sama dengan mv kan, atau kalau lebih lengkapnya m1 tambah m2v. Ini teman-teman bisa pakai kalau teman-teman tahu bahwa benda satu dan benda dua tuh dia tuh kayak dalam tanda kutip menempel, geraknya bareng-bareng, kecepatan awal tuh bareng. Dan kita kan tahu nih di sini bahwa masa si anak dan masa skateboard kan bareng-bareng nih, 48 tambah 2 nanti dia bergerak awal tuh 1 meter per second. Jadi kita boleh langsung pakai ini, sama dengan setelah mereka berpisah nanti ada M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Oke, kita langsung kerjain aja. M1 M2 48 tambah 2 dikali dengan 1 karena kecepatan mereka awal 1 sama dengan M1 itu 48 dikali V1 aksen 0,5 minus 0,5. Nah, kenapa minus nih? Ntar aku mau jelasin. Tambah M2 dikali V2 aksen. Nah, ini yang kita mau nyari nih. Kecepatan skateboard setelah si anak lompat. Tadi, kenapa ini 0,5? Kenapa ini minus 0,5? Karena
kecepatan itu kan vektor ya. Teman-teman mungkin masih kurang paham masalah vektor skalar, tapi vektor itu dia ada arahnya, ada positif ada negatifnya. Berarti kan aku asumsi bahwa mereka tuh semua gerak ke kanan. Berarti asumsi aku kanan itu positif. Anak melompat ke belakang. Berarti anaknya tuh arahnya tuh sekarang negatif nih, kecepatan anaknya negatif, makanya negatif 0,5. Dan itu bakal penting banget karena dia bakal ngefek, sekali lagi karena kecepatan itu skalar. Teman-teman nanti mungkin semester ke depannya bakal lebih ngeh lagi bahwa itu penting banget. Bahwa kecepatan itu vektor bukan skalar. Teman-teman masukin 50 kali 1 sama dengan 48 kali minus 0,5, itu berarti minus 24 tambah 2V2 aksen. Pindah ruaskan berarti 74 sama dengan 2V2 aksen. V2 aksen sama dengan 74 bagi 2, which is 37 ya, 37 meter per second. Berarti dapat nih soal A bahwa si skateboard setelah anak melompat ke belakang dengan kecepatan 0,5 meter per second adalah segini, 37 meter per second. Ini buat soal A. Sekarang soal B. Mirip juga, gambar FBD dulu, ada anak naik skateboard ke arah depan, anaknya melompat ke depan, anaknya cut nih, melompat ke depan 0,5 meter per second. 1 meter per second kan, kecepatan awal mereka. Berapa kecepatan skateboardnya sekarang? Sama juga caranya, M1 tambah M2, sekali lagi karena mereka awalnya bareng-bareng nih. Mereka awalnya bersama, nanti mereka baru berpisah. Anjay, sedih banget. Ini sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Oke. Ini tadi kita tahu 48 tambah 5, 48 tambah 2, 50 kali V1, V awalnya 1 sama dengan M1 V1. M1 nya 48 dikali V1. Nah, V1 aksen itu sekarang 0,5 positif tadi, karena kan skateboard dan anak bergerak ke depan, anak melompat ke depan, arahnya masih sama, makanya 0,5 itu sekarang positif. Tambah M2 berarti 2 dikali V2 aksen yang kita mau cari. 50 sama dengan 24 tambah 2 V2 aksen. Pindah ruaskan, 26 sama dengan 2 V2 aksen. V2 aksen sama dengan 13 meter per second. Tada. Nah, oke teman-teman juga sebenarnya kalau tadi teman-teman masih agak sedikit bingung mengenai kayak positif negatifnya gitu-gitu, teman-teman bisa pakai kasarnya tuh logika. Kalau misalnya teman-teman naik skateboard, terus teman-teman lompat ke belakang, kan teman-teman bakal kayak ngedorong skateboardnya kan, otomatis skateboardnya bakal bergerak lebih cepat. Tapi kalau teman-teman naik skateboard nih, terus teman-teman lompat ke depan, teman-teman bakal kayak mendorong skateboardnya ke belakang dong, maka dia bakal lebih pelan. Ini sebenarnya kurang akurat banget, tapi ini semacam analogi kasar dari logika aku kalau berpikir kayak apakah angka ini masuk akal gitu loh. Oke, terakhir buat nomor C-nya. Sekali lagi ada anak naik skateboard, ini anak hobi banget naik skateboard deh. Geraknya ke depan 1 meter per second. Sekarang anaknya ini mau bergaya nih, lompatnya ke samping, cut, 0,5 meter per second. Tegak lurus ke samping. Uh, nanti aku bakal jelasin nih cara kerjanya gimana. Sebenarnya kalau teman-teman tahu, ini berarti anggapannya tuh dia nggak memberikan kecepatan apa-apa ke terhadap skateboardnya. Nanti kecepatan dia tuh kasarnya 0, cuman 0 dari mana aku bakal jelasin nih. Sama juga M1 M2 dikali V sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. M1 sama M2 masih sama 50 dikali dengan V-nya 1 sama dengan M anak 48 dikali, biasa teman-teman kalau mungkin teman-teman pernah lihat soal kayak gini, teman-teman langsung tulis nih 0. Nah, pertanyaannya adalah kenapa 0? Padahal jelas-jelas anaknya punya kecepatan nih 0,5 meter per second. Nah, sebenarnya tuh lebih lengkapnya adalah V1 V1 aksen atau 0,5 dikali dengan sudut cos 90. Jadi sebenarnya tuh rumusnya ini kurang lengkap. Sebenarnya dia ada kos-kosan, tapi karena hampir kayak 99% soalnya tuh tatanya tuh 0, mereka nggak macam-macam lompatnya ke depan, ke belakang, kanan, kiri doang. Jadi kita jarang pakai ini. Nah, cuman karena dia melompat tegak lurus ke samping, cos 90 itu berapa? 0 kan? Makanya ini nanti ke cancel out jadi 0. Gitu asal muasalnya sebenarnya. Jadi ya baguslah kalau teman-teman semakin punya pengetahuan.
M2 kan 2 kali V2 aksen. Tahu nih bahwa ini 0, coret, jadi ini aku ganti jadi 0 aja langsung, 0. Maka 50 sama dengan 2V2 aksen. V2 aksen sama dengan 25 meter per second. Tada, teman-teman dapat nih. Tadi yang pertama itu tadi 37 meter per second, yang B itu 13 meter per second, dan yang C itu 25 meter per second. Gitu teman-teman cara ngerjain soal ini. Aku bakal recap sedikit secara kasar. Pertama-tama teman-teman baca soal, note hal-hal penting, masa anak, masa skateboard, dan kecepatan awal. Terus gambar free body diagram ini bakal sangat berguna ke depannya. Lalu perhatikan rumus apa kira-kira yang harus kita pakai. Kita kan tahu kurang lebih ini materi soal momentum, M kali V kan. Udah teman-teman tinggal tulis nih. Ini rumus teman-teman bisa pakai kalau teman-teman tahu bahwa dua benda awalnya tuh bergerak berbarengan. Terus nanti mereka berpisah. Ini momentum pas mereka berpisah. Ini sebenarnya hukum kekekalan momentum sih. Dari situ sebenarnya turunan rumus ini. Jadi oke, kurang lebih gitu teman-teman cara ngerjainnya. Semoga teman-teman mengerti, dan biar teman-teman makin mengerti lagi tentang soal-soal ini, aku ada latihan soal. Ini soal hukum kekekalan momentum juga. Soalnya juga kurang lebih mirip cara ngerjainnya. Semoga teman-teman bisa ya habis nonton video ini. Tapi kalau teman-teman misalnya ini soal gampang nih, aku punya soal yang lebih susah nih dan aku masih bingung, tenang teman-teman, jangan panik. Teman-teman tinggal bisa pesan kelas di Korn, karena di Korn tuh banyak banget mata kuliahnya, banyak banget pengajar-pengajar keren. Teman-teman nanti mungkin bingung itu bukan bingung soalnya, sekarang bingung pilih pengajarnya, soalnya semuanya tuh keren-keren, semuanya tuh hebat-hebat. Nah, aku sendiri juga dibuka kelas kalkulus 1, kalkulus 2, dan juga statika bagi teman-teman teknik sipil. Jadi ya kalau teman-teman masih bingung atau mau nanya, langsung aja pesan kelas aku di Korn. Dan ya semoga video kali ini berguna, semoga nilai UTS dan UAS kalian bisa semakin bagus. Semoga juga kalian pastinya paham dengan materi fisika mekanika. Terima kasih, maaf udah ada salah kata, sampai jumpa, bye.